Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi dia tahu betul bahwa keuangan yang stabil tidak sekadar soal berapa besar penghasilan. Pernahkah kamu merasa uang selalu habis sebelum akhir bulan? Atau mungkin, kamu sudah bekerja keras tapi belum juga merasa tenang secara finansial? Ini bukan hanya soal berhemat atau bekerja lebih keras. Ada tanda-tanda khusus yang sering kita abaikan. Tanda-tanda bahwa keuangan kita sebenarnya tidak sehat. Yuk, kita bahas lebih dalam. Mulai dari hutang yang terus menumpuk hingga kenapa rencana keuangan jangka panjang itu penting untuk masa depan. Bagian 1. Tingkat hutang yang terus meningkat. Hutang pada dasarnya adalah alat finansial yang sering kita gunakan untuk mencapai berbagai tujuan, dari membeli rumah hingga membangun bisnis. Namun, ketika jumlahnya bertambah tanpa adanya kemampuan untuk melunasinya, hutang ini dapat menjadi beban yang berat. Semakin besar tumpukan hutang, semakin membatasi ruang gerak finansial kita. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat pencapaian tujuan hidup yang lebih besar. Mengapa tumpukan hutang bisa terjadi? Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pengelolaan keuangan yang baik. Dalam beberapa kasus, kita menggunakan kartu kredit atau pinjaman untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti membeli gadget terbaru atau liburan. Awalnya, mungkin tampak mudah untuk melunasi pinjaman ini, tapi realitanya, bunga yang terus bertambah bisa membuat pembayaran hutang menjadi semakin berat. Apalagi jika kita hanya mampu membayar minimum tiap bulan, bunga tersebut malah membuat hutang semakin sulit dilunasi. Ketika sebagian besar penghasilan habis untuk melunasi hutang, kesempatan untuk menabung atau mengalokasikan dana untuk hal produktif juga berkurang. Pada akhirnya, siklus hutang ini malah menghambat kita dari mencapai kestabilan finansial. Situasi ini, jika tidak diatasi, bisa menyebabkan stres yang berkepanjangan, bahkan menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Selain mengganggu stabilitas finansial, hutang yang menumpuk juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga atau pasangan. Tekanan finansial seringkali menimbulkan ketegangan yang bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa beban hutang dapat membawa efek domino pada kehidupan mereka, membuat mereka terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan. Bagaimana kita mengetahui bahwa hutang kita sudah tidak sehat? Salah satu indikasi adalah jika lebih dari setengah penghasilan kita habis hanya untuk melunasi hutang. Jika setiap bulan kita merasa hanya bekerja untuk membayar bunga, atau malah harus berhutang lagi untuk menutupi kebutuhan, ini bisa menjadi tanda bahaya. Jika kita mulai mengandalkan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari, maka saatnya kita meninjau kondisi keuangan secara menyeluruh. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah mengevaluasi pengeluaran. Pahami, apakah hutang ini disebabkan oleh pengeluaran impulsif atau karena kebutuhan mendesak? Setelah tahu akar masalahnya, buat anggaran yang jelas. Dengan anggaran yang terencana, kita akan lebih mudah melihat di mana pengeluaran bisa ditekan. Prioritaskan untuk melunasi hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, karena inilah yang paling cepat membengkak. Selanjutnya, pertimbangkan untuk berbicara dengan pihak pemberi pinjaman atau bank tentang kemungkinan menegosiasikan bunga atau mencari program restrukturisasi hutang. Beberapa lembaga menyediakan program dengan bunga lebih rendah atau jangka waktu yang lebih panjang, yang bisa membantu meringankan beban bulanan. Namun, pastikan untuk memilih opsi yang benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan kita. Terakhir, bangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Mulailah dengan menabung secara konsisten dan alokasikan sebagian penghasilan untuk investasi. Mengelola keuangan dengan bijak, menghindari pengeluaran impulsif, dan fokus pada tujuan jangka panjang bisa membuat kita terhindar dari jeratan hutang di masa depan. Mengelola keuangan membutuhkan disiplin dan kesabaran. Meski sulit, upaya ini akan membuahkan hasil berupa kestabilan finansial dan kebebasan dari beban hutang. Ketika hutang tak lagi menjadi beban utama, kita bisa lebih fokus pada pencapaian tujuan hidup, menikmati kebahagiaan, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bagian 2. Tidak ada dana darurat. Dana darurat adalah pondasi bagi kesehatan finansial yang kuat, tetapi seringkali dilupakan. Ketika kehidupan berjalan lancar,
mudah bagi kita untuk mengabaikan pentingnya memiliki cadangan dana. Namun, jika kita benar-benar memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi, kita akan sadar bahwa ketidaksiapan menghadapi kejadian tak terduga bisa membawa bencana finansial. Kita tak pernah tahu kapan sebuah keadaan darurat akan datang. Bisa jadi, dalam sekejap, kita dihadapkan pada kejadian seperti kehilangan pekerjaan, kebutuhan medis mendesak, atau kerusakan rumah yang memerlukan perbaikan cepat. Dalam kondisi seperti ini, memiliki dana darurat memberikan ketenangan pikiran karena kita tahu bahwa ada perlindungan finansial yang siap menanggung beban tak terduga tersebut. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa dana darurat idealnya setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran pokok. Dana ini bukan untuk berbelanja atau liburan, melainkan berfungsi sebagai jaring pengaman yang membantu kita tetap bertahan saat sumber penghasilan utama terganggu. Tanpa dana darurat, banyak dari kita yang terpaksa mengambil langkah drastis, seperti berhutang atau menjual aset, hanya untuk menutup kebutuhan mendesak. Sayangnya, hal ini malah bisa memperparah keadaan keuangan kita di masa depan, menambah tekanan finansial saat kondisi sudah sulit. Mengapa banyak orang sulit memiliki dana darurat? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perencanaan dan kebiasaan menabung. Banyak orang menganggap bahwa selama gaji masih mencukupi untuk kebutuhan bulanan, tidak ada alasan untuk menyisihkan dana darurat. Namun, pola pikir ini bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Selain itu, gaya hidup yang cenderung konsumtif juga seringkali menjadi hambatan. Tanpa sadar, kita terus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu diperlukan, sehingga menabung pun terasa sulit. Mengumpulkan dana darurat memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah perspektif. Anggaplah dana darurat ini sebagai investasi untuk ketenangan dan keamanan masa depan. Dengan begitu, kita akan lebih termotivasi untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan kita setiap bulan. Mulailah dengan jumlah kecil jika perlu, namun lakukan secara konsisten. Perlahan-lahan, dana tersebut akan bertambah dan mencapai jumlah yang memadai untuk menjadi tameng saat keadaan darurat datang. Ketika kita sudah memiliki dana darurat yang cukup, kita bisa menghadapi berbagai situasi tak terduga dengan lebih tenang. Dana ini memungkinkan kita untuk tetap bertahan, bahkan ketika situasi ekonomi memburuk atau kita kehilangan sumber pendapatan. Selain itu, keberadaan dana darurat juga memungkinkan kita membuat keputusan yang lebih baik tanpa terpaksa mengambil risiko besar. Singkatnya, memiliki dana darurat memberikan kita kendali atas kehidupan finansial kita, sehingga kita tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman atau bantuan eksternal di saat genting. Bagian 3. Pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Pengeluaran yang lebih besar dari penghasilan adalah salah satu tanda utama bahwa keuangan sedang tidak sehat. Ketika seseorang berada dalam situasi ini, ia mungkin terus-menerus merasa bahwa uangnya tidak pernah cukup, tidak peduli seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Kondisi ini juga sering disebut sebagai defisit finansial, dan jika dibiarkan, bisa menjadi awal dari masalah finansial yang lebih besar. Mengapa pengeluaran bisa melebihi penghasilan? Sebagian besar masalah ini muncul karena kurangnya perencanaan dan kebiasaan impulsif dalam membelanjakan uang. Saat kita tidak memiliki anggaran yang jelas, mudah bagi kita untuk terus mengeluarkan uang tanpa memikirkan batasan atau prioritas. Terkadang, kita terlalu fokus pada gaya hidup yang kita inginkan, daripada pada gaya hidup yang kita mampu. Pengaruh media sosial juga tak bisa diabaikan. Kita cenderung terdorong untuk mengikuti tren, membeli barang-barang terbaru, atau mengunjungi tempat-tempat mewah yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Ketika pengeluaran melebihi penghasilan, kita seringkali terpaksa mengandalkan pinjaman atau kartu kredit untuk menutup kekurangan. Memang, hal ini mungkin terasa seperti solusi instan, namun sebetulnya hanya memperpanjang masalah. Bunga dari pinjaman dan kartu kredit ini akan menambah beban finansial, sehingga kita semakin jauh dari kestabilan keuangan. Pengeluaran yang lebih besar dari penghasilan juga dapat menghambat kita untuk menabung atau berinvestasi, yang berarti kita kehilangan peluang untuk menumbuhkan aset dan mencapai tujuan jangka panjang. Untuk keluar dari siklus ini, kita perlu memulai dengan mengevaluasi pengeluaran secara rinci.
Melihat kembali kemana saja uang kita mengalir adalah langkah awal yang penting. Mungkin kita akan menemukan bahwa ada banyak pengeluaran yang bisa dipangkas atau dihindari. Dari sinilah, kita bisa mulai membuat anggaran yang realistis. Anggaran ini adalah panduan yang membantu kita mengelola pengeluaran, memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi tanpa harus berlebihan. Ingat, anggaran tidak harus kaku. Yang terpenting adalah disiplin untuk mematuhi batasan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kita juga bisa mencoba mengubah kebiasaan konsumtif dengan lebih bijak dalam memprioritaskan pengeluaran. Latih diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Cobalah untuk menunda pembelian yang bersifat impulsif, dan beri waktu pada diri sendiri untuk berpikir ulang sebelum mengeluarkan uang. Kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Dengan mengendalikan pengeluaran dan menjaga agar tetap di bawah penghasilan, kita akan menemukan bahwa keseimbangan finansial lebih mudah dicapai. Tidak hanya itu, kita juga dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi, sehingga kita punya modal untuk masa depan yang lebih stabil. Memang, mengubah kebiasaan belanja bukanlah hal yang instan. Namun, dengan ketekunan dan komitmen, kita akan bisa hidup sesuai kemampuan dan mencapai kehidupan finansial yang lebih tenang dan terencana. Bagian 4. Investasi tidak terarah atau kurang sama sekali. Investasi adalah salah satu langkah penting dalam membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai kebebasan finansial. Namun, banyak orang yang belum menyadari nilai dari investasi yang terarah dan cenderung mengabaikannya atau hanya melakukannya secara sporadis tanpa tujuan jelas. Akibatnya, investasi ini seringkali tidak memberikan hasil yang optimal dan, dalam beberapa kasus, justru membawa kerugian. Bagi sebagian orang, investasi terasa seperti dunia yang rumit dan menakutkan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi hanya untuk mereka yang memiliki banyak uang atau pengetahuan mendalam tentang pasar finansial. Sementara yang lain, yang sudah memulai investasi, terkadang melakukannya tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko dan tujuan jangka panjang mereka. Mereka mungkin tergiur oleh janji imbal hasil tinggi atau hanya mengikuti tren tanpa benar-benar memahami apakah investasi tersebut sesuai dengan profil risiko mereka atau tidak. Akibatnya, investasi tersebut menjadi tidak terarah, semacam perjalanan tanpa tujuan. Investasi yang dilakukan tanpa arah berisiko besar untuk menjadi tidak menguntungkan. Misalnya, seseorang yang berinvestasi dalam saham atau properti tanpa memahami volatilitas dan siklus pasar bisa merasa terkejut dan kecewa saat nilainya turun tajam. Atau, jika investasi dilakukan hanya berdasarkan tren dan bukan berdasarkan analisis, orang tersebut bisa saja kehilangan banyak uang karena hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Berinvestasi tanpa pemahaman dasar bagaikan berjalan dalam gelap. Peluang suksesnya kecil, dan kemungkinan melakukan kesalahan lebih besar. Bagaimana investasi yang terarah seharusnya dilakukan? Yang pertama dan utama adalah memiliki tujuan yang jelas. Setiap orang memiliki tujuan finansial yang berbeda, mulai dari membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, hingga mempersiapkan masa pensiun. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, kita bisa merencanakan investasi yang sesuai dengan jangka waktu dan tingkat risiko yang kita nyaman untuk tanggung. Misalnya, jika tujuan kita adalah menyiapkan dana pensiun dalam 20 tahun, kita mungkin bisa memilih investasi berisiko lebih tinggi di awal dan beralih ke investasi yang lebih aman seiring bertambahnya usia. Investasi yang terarah juga melibatkan diversifikasi. Artinya, kita tidak hanya mengandalkan satu jenis instrumen saja, tetapi menyebar investasi kita ke berbagai aset, seperti saham, obligasi, atau reksadana, yang memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko kerugian secara keseluruhan, karena jika satu investasi berkinerja buruk, yang lainnya masih bisa menopang. Jika seseorang belum memulai investasi atau hanya berinvestasi secara asal, ada baiknya untuk belajar dasar-dasar investasi atau berkonsultasi dengan perencana keuangan. Pendidikan finansial adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam mengelola dana kita. Investasi yang terarah dan konsisten akan memberi kita kesempatan lebih besar
untuk mencapai tujuan-tujuan finansial yang sudah ditetapkan. Dan ketika investasi dijalankan dengan baik, ini bukan hanya soal menambah kekayaan, tetapi juga soal memberikan rasa aman. Rasa aman bahwa kita memiliki bekal untuk menghadapi masa depan, bahwa kita mampu mencapai hal-hal yang sebelumnya hanya sebatas angan. Bagian 5. Tidak ada rencana keuangan jangka panjang. Memiliki rencana keuangan jangka panjang bagaikan memiliki kompas yang memandu perjalanan finansial kita. Tanpa adanya rencana ini, kita cenderung menjalani hidup dengan mengandalkan aliran pendapatan bulanan, tanpa memikirkan bagaimana keuangan kita bisa berkembang dan bertahan dalam jangka waktu panjang. Padahal, dalam hidup, berbagai kebutuhan dan tujuan besar tak terelakkan. Misalnya, suatu hari nanti kita akan membutuhkan dana untuk pendidikan anak, pembelian properti, atau bahkan pensiun. Tanpa rencana yang matang, mencapai tujuan-tujuan ini akan terasa jauh lebih sulit. Mengapa begitu penting untuk memiliki rencana keuangan jangka panjang? Dengan adanya rencana yang jelas, kita bisa menyusun prioritas keuangan berdasarkan tahapan hidup dan tujuan yang ingin dicapai. Kita bisa memproyeksikan berapa banyak dana yang akan dibutuhkan untuk setiap tujuan, misalnya dana pendidikan atau pensiun, dan merancang strategi untuk mencapainya. Tanpa perencanaan, kita berisiko terjebak dalam pola hidup konsumtif atau justru hanya mengandalkan keberuntungan finansial tanpa benar-benar memiliki kendali penuh atas keuangan kita. Banyak orang yang tidak memiliki rencana jangka panjang merasa bahwa merencanakan masa depan itu terlalu rumit atau bahkan tidak perlu. Beberapa orang mungkin merasa sudah nyaman dengan penghasilan mereka saat ini dan tidak melihat urgensi untuk membuat perencanaan. Akan tetapi, ini adalah pola pikir yang berbahaya. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, atau perubahan mendadak dalam kesehatan bisa sangat mempengaruhi stabilitas finansial kita. Tanpa rencana, kita tidak punya penopang yang bisa menjaga kita tetap stabil. Rencana keuangan jangka panjang memberikan struktur yang jelas terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam setiap fase kehidupan. Misalnya, ketika masih muda, kita mungkin lebih fokus untuk menabung dan berinvestasi untuk pertumbuhan aset. Seiring berjalannya waktu, kita mulai beralih untuk fokus pada hal-hal yang lebih stabil, seperti menyiapkan dana pendidikan atau dana pensiun. Dengan demikian, rencana ini membantu kita menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga kita tidak terjebak dalam pengeluaran konsumtif yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Menyusun rencana keuangan tidak harus rumit. Kita bisa memulai dengan menuliskan tujuan-tujuan utama kita, baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Setelah itu, kita bisa menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dan menetapkan strategi untuk mencapainya, apakah melalui tabungan, investasi, atau instrumen keuangan lainnya. Konsistensi adalah kunci dalam menjalankan rencana ini. Rencana ini tidak harus kaku. Kita bisa menyesuaikan dan merevisi seiring dengan perubahan kebutuhan atau kondisi keuangan kita. Dengan memiliki rencana keuangan jangka panjang, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk kebutuhan mendatang, tetapi juga menciptakan perasaan tenang. Kita tahu bahwa kita tidak hanya menjalani hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya, tetapi juga sedang membangun fondasi untuk masa depan yang lebih stabil. Pada akhirnya, memiliki rencana keuangan jangka panjang adalah cara untuk menghormati diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, memberi mereka kepastian dan ketenangan di masa depan. Ketika semua tujuan jangka panjang tersebut mulai tercapai, kita akan merasakan bahwa upaya perencanaan yang dilakukan kini membuahkan kebebasan untuk hidup dengan lebih tenang dan lebih bermakna.